Warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri judul saat ini adalah peran daerah dalam bisnis migas Republik Indonesia. Mengapa peran daerah? Tadi seperti yang disarankan oleh Pak Moderator, saya ingin menuju pada tentang bagaimana peran daerah dalam industri migas. Saya akan bagi hanya dari 4 topik saja supaya cepat. Pertama adalah proses bisnis hulu migas itu seperti apa, yang pendeknya, kesempatan nasional dalam bisnis migas seperti apa, dan strategi usaha migas di daerah apa saja. Karena tidak bisa semuanya, tetapi mana saja yang kita pilih supaya nanti perbankan daerah, perbankan nasional bisa masuk, struktur institusi pelaksana industri migas seperti apa yang bisa dilakukan untuk hal ini, untuk direalisasikan. Maka untuk yang pertama, tentang proses bisnis hulu migas ini, saya ingin menyampaikan 4 lembar saja. Pertama, kegiatan hulu dan hilir, pemanfaatan bisnis hulu migas, aliran dana bisnis hulu migas, dan ciri-ciri bisnis hulu migas. Dari 4 poin itu, saya ingin sampaikan yang pertama, bahwa kegiatan hulu yang kita kenal mulai dari seismik, kemudian pengeboran eksplorasi, sampai eksploitasi, membangun peralatan di darat atau di laut, sampai mengirim baik lewat laut maupun lewat pipa. Itu hulu, berhenti sampai di situ. Karena ini adalah kepemilikannya sampai meteran adalah milik negara, sampai di sini. Dan harus diatur dan harus dikontrol oleh negara, dalam hal ini muncullah yang namanya BP Migas yang sekarang namanya SKK Migas. Nah, sedangkan di hilir ini adalah bisnis bebas. Bisnis bebas ini siapapun termasuk swasta boleh masuk. Mulai dari refinery, mulai dari mengolah minyak menjadi bensin solar, itu diperbolehkan kalau kita punya uang untuk membangunnya sendiri. Kemudian menjadikan listrik, kemudian menjualnya di pinggir jalan di SPBU, sampai ke pabrik, sampai kemana saja, itu semua adalah bisnis bebas. Siapa saja boleh masuk di situ, itu hilir. Sehingga tidak ada BP Migasnya, tidak ada SKK Migasnya, tetapi ada BPH Migas yang hanya mengatur tata cara perniaganya saja. Bagaimana uang itu mengalir? Bahwa zaman dahulu itu di Rokan adalah Chevron, yang besok adalah PHS Rokan atau PHR Rokan ini akan menghasilkan uang. Uangnya dari mana? Dari alam yang dimiliki rakyat di wilayah Riau ini, akan kemudian mereka dapat profit antara 15%, 20% atau 30% kalau itu gas. Kemudian mereka membayar bagian negara, kemudian mereka membayar pajak, masuklah ke APBN, dari APBN nanti pulang ke daerah atau ke masyarakat lewat DAU, DAK atau DBH. Ditambah lagi ada sebagian melalui DMO atau Domestic Market Obligation yang dikembalikan ke masyarakat lewat PSO sehingga harga BBM menjadi lebih murah karena disubsidi. Dan kemudian ditambah lagi zaman sekarang yang sedang berkembang, nanti ketika PHR Rokan sudah masuk, maka daerah berhak untuk mendapatkan participating interest 10%. Artinya zaman dahulu daerah hanya mendapatkan dana dari hasil murninya, sekarang daerah diperbolehkan masuk pada industri migas sebesar 10%. Dan itu nanti akan terjadi ketika Plan of Development PHR Rokan sudah dijalankan oleh SKK Migas. Nah, bagaimana, kemana uang caranya? Dari gross revenue yang diperoleh dari atas sini, yang pertama, pasti dia akan menghasilkan sebuah uang yang dipotong dengan kos yang dikontrol oleh BP Migas atau SKK Migas, sehingga uang yang sudah dipotong dengan kos recovery tadi dibagi bagi kontraktor dan bagi pemerintah. Bagian kontraktor dipotong lagi bagian DMO, dipotong lagi tax, sehingga nanti negara kebagian 85%, kontraktor 15%, ketika gas negara bagian 70%, gasnya adalah 30% kalau bagian kontraktor. Namun demikian, dari bagian pemerintah ada dana bagi hasil untuk oil 15%, untuk gas 30%, 6% untuk daerah yang menjadi tempat berdirinya wellhead, kemudian 6% untuk seluruh kabupaten yang di daerah provinsi tersebut, kemudian provinsi 3%. Ini adalah uang yang sudah jadi. Sedangkan sekarang ada lagi yang namanya PI atau participating interest, nilainya 10% dari bagian kontraktor, itu masuknya ke Perusda. Kalau ini ke Pemda berupa uang es, kalau ini harus Perusda. Kenapa Perusda? Karena harus ditumbuhkan perusahaan daerah atau BUMD yang nanti bekerja sama dengan kontraktor walaupun bermain di 10% di awalnya. Kalau punya uang boleh kemudian nanti share up.
mulai chip in, kemudian naik, dan akhirnya Perusda juga bisa berperan. Selain di sini besok itu BUMN yaitu Pertamina, Perusda boleh masuk 10%. Di awalnya 10% itu otomatis diperoleh oleh Perusda segera setelah POD diperoleh. Dan ini adalah opportunity baru yang dulu tidak ada. Seiring dengan hari ini, diskusi kita pagi ini, poin inilah yang akan kita manfaatkan, yaitu kehadiran Perusda, penunjang migas, yang juga akan bekerja sama untuk kontraktor-kontraktor yang kita miliki. Berikutnya, yang akan kita lihat adalah ciri-ciri industri migas dari pekerjaan tersebut ternyata memiliki penggunaan teknologi yang canggih, membutuhkan dana yang besar, risiko yang tinggi, profesional yang tinggi, sehingga tadi dengan dana yang 10% itulah kita mulai. Nanti lama-lama akan membesar kalau kita bermain di bagian operatorship begitu. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kesempatan nasional dalam industri migas. Apa saja taksonomi atau proses bisnis migas yang kita ketahui. Di mana posisi penunjang migas. Bagaimana cost dan impact-nya. Sehingga pemetaan cost dan impact itu dapat kita lihat. Di mana peluang BUMD masuk. Nah, ini yang paling penting. Mari kita lihat. Industri intinya ada hulu, ada hilir. Tadi sudah kita bicarakan. Ada bagian hulu, ada bagian hilir. Nah, sekarang ketika di industri bagian hulu dan hilir ini, kita bisa bermain di sisi industri penunjang. Industri penunjang itu mulai dari jasa konstruksi atau jasa non-konstruksi atau industri penunjang lainnya, di mana non-konstruksi itu banyak sekali. Ada survei, ada pekerjaan transportasi, ada logistik, pengolahan, lingkungan, inspeksi, dan seterusnya. Dari bagian ini, jasa yang non-konstruksi ataupun konstruksi semua jasa penunjang ini, dapat kita lihat prime time fungsi waktunya. Pertama, mulai dari pertama kali melakukan eksplorasi, ada beberapa pekerjaan yang bisa kita pakai, kita masuki oleh perusahaan daerah masuk di sini. Mulai sampai ke evaluasi, sampai akhirnya penandatanganan kontrak untuk POD. Sudah mulai POD, maka pekerjaan mulai masuk ke KKKS yang sekarang dilakukan oleh Rokan. Nanti ketika itu berjalan, juga banyak pekerjaan-pekerjaan di sini yang bisa kita pakai. Yang sampai suatu hari relinquishment dan kemudian ditutup sumur tersebut, banyak sekali pekerjaan. Pelaku usaha yang dilakukan, mau dari jasa survei, jasa appraisal, jasa geologis, jasa tenaga kerja, jasa lingkungan, jasa pemboran, jasa pengamanan, jasa lisensi, jasa transportasi, jasa bahan kimia, jasa macam-macam sekali. Kita lihat sekarang taksonomi sampai di mana lapangan tersebut melakukan EOR. Sekarang Pasir Rokan akan melakukan EOR. Juga sama, masih ada kegiatan lain yang bisa dimanfaatkan di industri migas sampai ke AMDAL-nya, sampai ke bagian-bagian yang lebih detik. Sebagai contoh gambarannya, ini adalah produk dari sebuah survei seismik. Zaman dahulu survei seismik, contohnya ini lapangan Duri, itu gambarnya seperti itu. Dari gambar seperti itulah kita cari di mana ada minyak. Minyaknya kita cari di sela-sela seperti ini. Atau seperti ini. Ini adalah di daerah Minas seperti itu. Atau gambarnya lebih jelas seperti ini. Di daerah Kalimantan, di mana lapisannya banyak. Kalau ini daerah Sumatera, kalau ini daerah Kalimantan. Inilah yang kita ambil dengan berbagai macam sumur di sini kita bor. Ini semua kita ambil dengan cara beberapa pekerjaan yang banyak. Termasuk kalau saudara mau, industri penunjangnya mulai dari menyiapkan tenaga dengan yang memiliki kemampuan, mulai peralatannya, mulai bahan kimia, mulai lumpurnya, mulai data geologisnya, sampai teknologi canggih untuk horizontal, lateral, multilateral, sampai injeksi uap, injeksi surfaktan atau apapun dengan bahan-bahan yang dipakai untuk menginjeksikan fluida sehingga terproduksi, sampai nanti ke laut yang lebih dalam lagi, semuanya ini bisa dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, kegiatan tersebut, di mana sampai kita jadi supply, untuk mensuplainya perlu kapal, perlu SPOB, perlu segala macam, maka kita harus petakan. Yang mana yang membutuhkan cost, yang mana yang memiliki impact. Dibaca contohnya. Kalau kita industri di daerah, ceklah cost-nya. Tentunya dengan biaya dengan tenaga yang kecil, mulai dari urusan paling sederhana, dari urusan ATK, dari kertas di kamar mandi, dari sekrup, dari kita punya paku, dari kita punya segala macam yang ringan-ringan kita bisa suplai, tidak perlu diimpor, tidak perlu pakai perusahaan asing. Ditambah lagi kalau dananya sudah mulai besar, tetapi saudara memiliki
kemampuan impact yang masih kecil, contohnya mulai menyewakan mobil, mulai menyewakan rumah tinggal untuk karyawan, menyiapkan IT, menyiapkan software, menyiapkan konsultan, menyiapkan analisis, menyiapkan programmer, menyiapkan masyarakat-masyarakat yang punya skill. Sudah bisa, atau larinya kemari. Lari ke bawah itu impact-nya agak besar. Dengan biaya kecil, contohnya kalau saya tuh konsultan, biasanya juga cost-nya rendah, begitu impact-nya tetapi tinggi. Menjadi konsultan untuk urusan AMDAL, UKL, UPAL, untuk optimasi produksi, dan sebagainya. Atau kalau ini sudah berhasil, boleh belok kemari, atau dari sini boleh kemari. Apa itu? High cost, high impact. Berani melakukan seismik, berani melakukan pengeboran, berani menjual pompa, berani menjual platform, berani menyiapkan peralatan yang berat. Nah, ini mulai masuk kemari. Tapi bergeraklah dari sini. Bergeraklah dari sesuatu yang low impact, yang low cost, barulah kemari. Begitu juga ini kemari. Tetapi kemudian kalau kita petakan lagi dalam strukturnya dari industri migas hulu ini, jangan lari dulu ke sini yang high cost, high impact, masuk ke industri penunjang. Industri penunjang pun kalau masuk ke material, biasanya license dari luar juga mahal, biarkan perusahaan swasta, BUMD masuk cukup di sini. Industri jasa, baik konstruksi maupun non-konstruksi, diawali dari sini. Bukan berarti nanti tidak ke sana. Nanti suatu saat bisa ke situ. Bukan berarti nanti tidak ke sana. Apalagi sekarang ini sudah ada participating interest. Lama-lama kita juga bisa berperan. Mari kita lihat. Waktu kemudian kita lihat 1 tahun 12 miliar, walaupun sekarang hanya sekitar 9 miliar dolar, kemana saja? Larinya kira-kira 6 miliar ke EPCI. Kemudian ada ke jasa pemboran, ke sewa perkapalan, ke lumpur, ke fuel, ke sewa jasa pesawat, ke ESP pompa, ke perawatan, ke suku cadang, ke seismik, dan sebagainya. Kalau komponen ini bagian dari penunjangnya dikumpulkan, ternyata cukup besar. Mari kita lihat sekarang peta yang ketiga. Peta yang ketiga adalah strategi usaha migas di daerah apa saja yang bisa dilakukan. Ada karakteristik industri migasnya, strategi memulai usahanya seperti apa, keuntungan mengembangkan industri penunjang itu menarik atau tidak, modalnya dari mana? Dari DBH atau dari PI. Yang dimana dulu ini tidak ada, sekarang akan ada dalam beberapa waktu ke depan untuk daerah Riau. Dulu kita hanya dapat DBH, kita besok akan dapat participating interest. Mari kita lihat karakteristik industri migas itu, kalau menjadi operatorship seperti Pertamina, seperti Chevron, high risk, high tech, high knowledge, high capital, dan baliknya lama. 15 tahun, 25 tahun baru kembali modal. Bank-bank pun akan sulit mau membiayai. Tetapi kalau kita bermain di industri penunjang, maka resikonya rendah, teknologinya bisa rendah, dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi juga kapitalnya, BOP-nya kembali modalnya cepat. Oleh karena itu, kalau kita mulai dari menjadi operator daripada menjadi industri penunjang daripada operator, jadi kita menjadi 70% biaya pengelolaan industri hulu itu diserap oleh industri penunjang. Dan kemudian peluang bisnis itu cukup besar di industri penunjang. Maka optimalkan potensi daerah melalui BUMD dengan membangun industri penunjang migas. Mari kita mulai. Caranya bagaimana? Dari low cost, low impact kita mulai. Ya, bekerja dengan BPD atau bank lainnya silahkan. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan sederhana, ada catering, ada antar jemput pegawai, ada kendaraan, ada rumah dinas, perbaikan jalan, penimbunan tanah, ATK, pengurusan sampah, produk, sludge, dan sebagainya. Baru mulai kayak low cost tapi mulai high impact. Mengundang orang-orang universitas, mengundang orang-orang penelitian, ada AMDAL, UKL, UPL, kemudian ada non-destructive test, ada pengetesan dan sebagainya. Kerjasama dengan universitas, dengan yang punya knowledge skill, kemudian kerjasama pendanaannya dengan BPD atau dengan bank-bank. Baru masuk ke high cost, mulai dengan yang low impact, mau penyewaan kendaraan, rumah dinas, gudang, penimbunan dan sebagainya, baru masuk ke high cost dan high impact. Seismik, pengeboran, pompa, genset, penyewaan, pembuatan platform, stokis, dan sebagainya. Proses tersebut dapat dilakukan oleh industri penunjang migas di daerah. Jadi yang harus dimanfaatkan pertama potensi daerah.
Kedua, meningkatkan kemampuan bangsa dalam bidang industri migas. Dan ketiga, membuka lapangan pekerja di daerah. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan di rakyat di daerah. Itulah untungnya kalau kita mengembangkan industri penunjang migas di daerah. Mari kita lihat, saudara-saudara sekalian yang di Riau. Dari data yang saya miliki dari dulu, yang namanya Riau dari DBH itu adalah nomor 1 pendapatan DBH-nya di Indonesia, paling besar, hampir 40. Jadi pantaslah kalau Riau itu menjadi daerah yang sangat makmur. Berikutnya dikejar oleh Kalimantan Timur. Kalau di antara Riau itu kemudian kita bagi lagi, ada Bengkalis, ada Kampar, ada Rokan. Dapat kita lihat di sini pembagiannya. Artinya infrastruktur baik untuk sekolah anak-anak kita, baik untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatannya, untuk infrastruktur jalannya dan sebagainya, tamannya, harusnya sudah tercukupi oleh DBH, minimal terdongkrak lebih dibanding provinsi lainnya. Nah, sekarang dalam rangka mau masuk ke industri penunjang, dari mana dana berikutnya? Dana berikutnya saudara peroleh, kalau kemarin kita dari sini, sekarang saudara punya ini, namanya participating interest yang akan sebentar lagi mampir, yaitu 10% bagian kontraktor akan menjadi bagian daripada Perusda. Segeralah bentuk perusahaan daerah, tapi adalah nanti sebagai penampung daripada participating interest. Setelah itu menjadi masuk ke Perusda, nanti dari sini jangan dikirim semua ke Pemda uang 100% dipakai lagi seperti DBH. Tidak. Idenya menggunakan PI itu adalah bekerja berusaha. Artinya uang yang lewat PI itu dipakai membangun Perusda-Perusda penunjang migas. Dipakai membangun perusahaan-perusahaan. Perusahaan untuk nanti bagian sisi pegawai, dari peralatan, dari chemical, dari membangun ini. Buat perusahaan beberapa untuk siap menggerakkan daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja, dengan uang dari PI tadi, dan kemudian nanti baru dividennya saja masuk ke Pemda. Jadi tidak langsung. Bukan berarti Pemda gigit jari dari PI. Tidak. Nanti dari dividen hasil Perusda-Perusda itu baru mendapatkan ke Pemda. Saya kira ini ide yang dari saya. Pendek saja supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, bisa sebentar Pak Rudi? Silakan. Ya, baik. Saya paham betul Pak Rudi. Teman-teman sudah sangat jelas ini ya kan. Selesai ya, sangat jelas masalahnya. Pak Rudi, kita mohon kasih closing statement. Ini kalau peluang sudah di depan mata Pak Rudi. Sekarang tantangannya apa Pak Rudi kira-kira di Riau ini? Oke, kalau saya langsung ke Riau, karena saya dulu sering sekali ke Riau, baik itu ngajar di Universitas Islam Riau maupun saya ngajar di Duri atau di Chevron dan sebagainya. Pemetaannya sederhana adalah sekarang segera siapkan perusahaan yang benar-benar profesional sehingga pantas dijadikan teman oleh Pertamina Hulu Energy Rokan untuk bekerja sama di beberapa segmen yang low cost, low impact dulu. Baru kemudian nanti yang mulai high cost, mulai kemudian high impact, mulai ke perusahaan besar. Tapi untuk the first 3 years, 3 tahun pertama, siapkan perusahaan-perusahaan yang akan menjadi perusahaan penunjang yang siap bekerja sama dengan PHE Rokan. Dan nanti setelah saudara-saudara akan memiliki PI juga 10%, kemungkinan ini menjadi lebih besar, kerjasama dengan bank-bank yang ada untuk memperbesar kemampuannya. Dan oleh karena itu saya ucapkan selamat atas dibentuknya pengurus APJM di provinsi. Saya kira dengan wadah ini saudara-saudara sekalian bisa berkumpul, saling memperlihatkan kemampuan. Sekarang tujuannya memperlihatkan kemampuan, kemudian disaring, dikumpulkan kembali. Ini grup A, ini grup B, ini grup C. Mana yang bekerja sama dengan Perusda, mana yang bekerja sama sendiri sebagai swasta, mana yang nanti bekerja sama langsung dengan PHE. Silahkan nikmati dan mari insya Allah kalau ada waktu nanti saya mampir lagi ke Riau, kemudian